Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Nur Aida Widinawati dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Penemuan Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja, yang pertama yakni ada interpretasi dan konstruksi hukum sebagai metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum adalah peristiwa hukum yang ditemukan oleh hakim dalam memeriksa perkara. Tidak semuanya ditemukan aturan hukum yang pas atau aturan hukum yang ada tidak relevan pada saat ini, hingga terdapat lebih dari satu aturan hukum yang saling bertentangan mengatur fakta hukum yang bersangkutan sehingga memerlukan pembaruan hukum. Dalam situasi yang demikian, hakim diperkenankan menggunakan alat bantu untuk menemukan dan menentukan hukum yang menguasai fakta itu. Penggunaan alat bantu dalam penemuan hukum oleh hakim semata-mata dimaksudkan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan sangat hati-hati. Dalam usaha menemukan hukum, dapat mencarinya dalam sumber-sumber penemuan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis, hukum tidak tertulis atau kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional, doktrin atau pendapat ahli hukum, dan perilaku manusia. Dalam hal ini, hakim memiliki metode yang digunakan dalam melakukan penemuan hukum, yakni metode interpretasi dan konstruksi. Dalam metode tersebut, terdapat perbedaan pandangan tentang metode yang digunakan, yaitu pandangan yang tidak memisahkan dan yang memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dan metode konstruksi. Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap suatu atau biasa yang dikenal dengan sebutan tafsiran. Dan metode interpretasi dan konstruksi ternyata tidak sebatas sampai pengertian saja. Terdapat beberapa jenis atau bagian-bagian yang merupakan kategori dari metode interpretasi dan konstruksi. Yakni adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada metode interpretasi. Interpretasi ada metode subsumtif. Maksud dari metode substantif adalah suatu keadaan di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus in concerto dengan belum menggunakan penalaran sama sekali dan hanya sekedar menerapkan silogisme dari ketentuan tersebut. Yang kedua ada interpretasi gramatikal. Menurut Harifin A. Tumpa, interpretasi ini merupakan penafsiran yang dilakukan hakim terhadap bunyi undang-undang itu menurut tata bahasa yang benar dan berlaku. Yang ketiga ada interpretasi historis. Interpretasi historis ini penafsiran yang didasarkan kepada sejarah terjadinya suatu undang-undang. Yang keempat, interpretasi sistematis. Sebuah model penafsiran memiliki susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang itu maupun dengan undang-undang yang lain. Dan yang kelima, interpretasi sosiologis atau teologis. Metode interpretasi sosiologis adalah penafsiran dikala hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Yang selanjutnya, interpretasi komparatif. Metode interpretasi komparatif adalah membandingkan antara dua atau lebih aturan hukum terhadap suatu peristiwa tertentu untuk diambil salah satunya di antaranya yang lebih memenuhi rasa keadilan dan berkemanfaatan serta berkepastian hukum. Metode ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian internasional. Yang selanjutnya, interpretasi futuristik atau disebut juga interpretasi antisipatif. Metode interpretasi futuristik yaitu
penyelesaian suatu masalah yang dilakukan dengan menggunakan peraturan-peraturan yang belum berlaku yang sedang dalam proses pengundangan, atau dapat juga diartikan sebagai penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebab masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Yang selanjutnya, interpretasi ekstensif, yaitu kebalikan dari metode restriktif, yaitu penafsiran yang bersifat meluas. Artinya, apa yang disebut dalam undang-undang itu diperluas, maksudnya atau interpretasi yang melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Yang selanjutnya, interpretasi interdisipliner. Interpretasi ini dilakukan oleh hakim apabila melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, atau hukum internasional. Dan yang terakhir, ada interpretasi multidisipliner, yakni mengharuskan hakim mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai disiplin ilmu selain ilmu hukum. Hakim memerlukan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu selain ilmu hukum untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Yakni yang kedua ada metode konstruksi. Yang pertama ada metode argumentum per analogian atau analogi. Konstruksi ini disebut juga dengan analogi. Konstruksi hukum model ini dipergunakan apabila hakim harus menjatuhkan putusan dalam suatu konflik yang tidak tersedia peraturannya. Tetapi peristiwa itu mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam hal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1756 KUH Perdata yang mengatur tentang mata uang. Apakah uang kertas termasuk dalam hal yang diatur dalam peraturan tersebut? Dengan jalan argumentum peranalogian atau analogi, mata uang tersebut ditafsirkan termasuk juga uang kertas. Di Indonesia menggunakan metode argumentum peranalogian. Yang kedua ada metode argumentum acciontario. Jenis interpretasi ini merupakan cara penafsiran undang-undang yang berdasarkan perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan dipermasalahkan yang diatur dalam sebuah pasal undang-undang. Yang terakhir ada Rechtsverwijzing atau penghalusan hukum. Kadangkala peraturan perundang-undangan mempunyai cakupan ruang lingkup yang terlalu umum atau sangat luas. Itulah sebabnya perlu dilakukan penghalusan hukum agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum. Dan yang kedua ada hermeneutika sebagai metode pembaharuan hukum. Hermeneutika adalah sebuah kata benda, yakni yang mengandung 3 arti. Ilmu penafsiran, ilmu yang mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis, dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran teks atau kitab suci. Kajian hermeneutika hukum mempunyai 2 makna sekaligus. Yang pertama, hermeneutika hukum dalam dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum, di mana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun tersirat. Yang kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum. Dan yang ketiga ada metode penemuan hukum Islam. Hukum ekonomi syariah memiliki beberapa dasar landasan hukum Islam, yakni Al-Quran, hadis, ijma', ijtihad, dan qiyas.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.